warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Hasanah. Saya mahasiswi PPG Akhir Akhlak Bat 4 tahun 2025 DLPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Basari Ponorogo dengan NIM 209251203. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Raudatul Ulum kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Yes. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa bersama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo disilakan ketua kelasnya. Maju ke depan, tidak apa-apa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita sebelum memulai pelajaran, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. As'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa ya qalbi wa nur sadri wa jalaa husni wa lahaba hamdi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelumnya saya absen dulu ya. Ibu absen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putri Lutfiatul Hikmah, Iswatul Izana, Nur Erfaniyah, Safiratul Husna, Nilna Elsawa, Lilia, Zulfa Iskariyah. Nah, berarti masuk semua ya hari ini. Ya. Nah, baiklah, kita hari ini pelajaran materi kita adalah iman kepada malaikat. Tapi sebelumnya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi apa ya? Asmaul Husna. Ada yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Ya, Mbak Bisa? Nama-nama Allah yang baik. Yang baik, pintar. Jadi jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Kemarin kita membahas hanya 4 saja ya. Yang pertama apa yang dibahas kemarin? Ya, Mbak Sulfa? Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Bagus. Yang kedua, ya Mbak Dina? Al-Basit. Artinya? Maha melapangkan rezeki. Yang ketiga, ya Mbak Anita? Al-Ghani. Artinya? Maha kaya. Kemudian yang keempat ada lagi? Apa Mbak Dina? Al-Rauf. Apa artinya?
Maha belas kasih. Ya, nah itulah materi yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin atau minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Tapi ya sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama artinya kita akan tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi siswa nanti setelah belajar tentang iman kepada Allah, siswa atau kalian mampu yang pertama mampu menjelaskan tentang pengertian iman kepada malaikat. Kemudian yang kedua mampu menyebutkan dalil nakli tentang adanya malaikat. Dan yang ketiga mampu menjelaskan nama-nama tugas para malaikat. Mampu menjelaskan sifat-sifat malaikat. Dan yang terakhir kalian bisa menganalisis hikmah atau manfaat beriman kepada malaikat Allah. Nah, itu tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Kemudian pertanyaan penanti, adakah dari kalian atau anak-anak ini merasa amal baik atau amal buruknya dicatat oleh malaikat? Pernah? Ya, dicatat oleh malaikat. Siapa yang mencatatnya? Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Ya. Kemudian apakah kalian bisa memberikan satu contoh saja dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengimani iman kepada Raqib dan Atid? Contohnya jujur. Ya, apalagi berkata jujur, apalagi melaksanakan sholat. Nah, itu berarti dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan ya. Kita harus waspada karena kita selalu diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya, baiklah. Kemudian nanti kalian akan Ibu tampilkan sebuah video kepada kalian. Kemudian kalian nanti menanggapi terhadap video tersebut. Setelah video tersebut ditonton, nanti akan kalian akan dibentuk dengan beberapa kelompok. Jadi beberapa kelompok. Kemudian Ibu guru akan memberikan LKPD agar nanti kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Setelah itu baru kalian akan mempresentasikan dari hasil diskusi dari tiap kelompok. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan cakupan tentang iman kepada malaikat Allah. Yang pertama tentang pengertian malaikat. Ada yang tahu apa malaikat? Hamba Allah yang diciptakan dari cahaya. Ya, hamba Allah yang diciptakan dari Cahaya. Pengertian malaikat itu ada dari segi istilah dan segi bahasa. Dari segi bahasa, malaikat itu adalah dari kata malaikatun. Artinya apa? Jamak dari malakun yang mempunyai arti kekuatan. Dari segi bahasa, malaikat itu berarti kekuatan. Nah, sedangkan dari istilah, malaikat itu adalah hamba Allah yang terbuat dari cahaya. Dari cahaya yang dibekali akal oleh Allah. Malaikat itu senantiasa patuh terhadap semua perintah Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari malaikat. Artinya kita akan bahas tentang iman kepada malaikat. Ada yang tahu apa iman? Percaya atau yakin. Kita harus percaya ya. Jadi iman kepada malaikat adalah percaya sepenuh hati, baik diucapkan dengan lisan ataupun dilakukan dengan perbuatan. Bahwa malaikat itu betul-betul ada. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk percaya kepada malaikat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman,
beriman diwajibkan beriman kepada malaikat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Coba dibaca bersama-sama bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, itu salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Malaikat. Ya, semangat, masih semangat. Semangat. Sejauh ini bisa dipahami? Insyaallah. Amin. Ya, coba sekali lagi, iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, yang kedua iman kepada malaikat. Malaikat itu ada berapa? Ada Kita ketahui ada berapa? 10. Yang pertama ada malaikat siapa? Malaikat Jibril. Yang kedua? Mikail. Yang ketiga? Israfil. Yang keempat? Azrail. Yang kelima? Munkar. Yang keenam? Nakir. Yang ketujuh? Raqib. Delapan? Adil. Sembilan? Malik. 10? Ridwan. Ya. Baiklah. Sebelum kalian menonton video, nanti kalian akan dipertontonkan video ya. Kemudian ada yang menanggapi terhadap makna apa yang terkandung dalam video tersebut. Ya, biar semangat, tepuk semangat. Semangat. Kita ini akan ditampilkan sebuah video tentang perilaku iman kepada malaikat Allah. Sudah ditonton videonya? Sudah. Ada nggak dari kalian yang mau menanggapi satu orang saja tentang makna dari video tersebut? Ya, Mbak Alia? Ialah setiap kelakuan kita baik ataupun buruk pasti diawasi malaikat. Ya, pasti akan diawasi atau dicatat oleh malaikat. Perbuatan baik dan buruk kita pasti akan diawasi oleh Malaikat. Amal baik dan buruk tadi Malaikat. Raqib dan Atid. Selanjutnya Ibu Guru akan memberikan lembar atau LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian nanti setelah menonton video ini, Ibu Guru akan membagi kalian dengan menjadi 4 kelompok. Nah, tiap kelompok nanti berdiskusikan tentang makna yang terkandung dalam video tersebut. Kemudian setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan ke depan. Dari tiap kelompok ada perwakilan. Ya, saya lanjut ya untuk
membagikan kelompoknya tetap ya seperti minggu kemarin. Kelompok yang pertama, kelompok 1. Nah, di sini. Ini didiskusikan, bisa melihat informasi dari LKS-nya. Nah, ini waktunya 30 menit. Kemudian kelompok kedua di mana? Ya, di sini kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini Mbak Putri. Nah, kelompok keempat. Selanjutnya kalian saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan lembut dengan teman-temannya, ada yang menjadi guru kuliah atau dosen. Ya. Yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya. Yang tidak paham ditanyakan. Paham? Ya, ada ditulis kalimatnya. Kalian mencari informasi dari LKS-nya. Ya, ada yang dimentorin, yang didiskusikan, ada yang tidak paham, paham, nah, kan, paham, yang didiskusikan, dibaca LKS-nya dari buku LKS, semacamnya. Diskusi ini saya nilai ya dari sikap bagaimana cara kalian berdiskusi tentang kekompakannya, sikap berdiskusinya. Paham? Oh ini didiskusikan. Sudah selesai? Sudah semua? Ya, kalau sudah semua, kalian tugasnya adalah mempresentasikan dari tiap kelompok. Saya persilakan dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo perwakilan dari kelompok 1, bisa 2 orang atau 1 orang, tidak apa-apa. Di sini dipresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca nama kelompoknya ya. Nama kelompok saya Zulfa Iskandar, Hadiana, Nurul Fitriyah, Nur Erfania, Fitratul Sakiyah. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu pengertian iman kepada para malaikat dan nama-nama beserta tugasnya. Pengertian iman kepada malaikat ialah kita harus percaya bahwa para malaikat itu ada sebagai
makhluk sebagai makhluk halus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama malaikat beserta tugasnya itu ada banyak. Nama malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui hanya 10. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya membagi wahyu, membawa wahyu dan membawa wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi. 2. Malaikat Mikail. Tugasnya membagi ilmu kepada seluruh makhluk. 3. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. 4. Malaikat Asrail. Tugasnya mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar. Tugasnya memeriksa manusia di alam barzakh. 6. Malaikat Nakir. Tugasnya memeriksa manusia dalam alam barzakh. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. 8. Malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk. 9. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga neraka. 10. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga surga. Ya, tepuk tangan untuk dulu. Dari kelompok yang lain mau menanyakan kepada kelompok 1. Kelompok 1 ya ada apa? Ya. Kelompok 1 juga yang nanya. Dari kelompok yang lain mungkin? Ya, Mbak Dina. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena beriman kepada malaikat itu termasuk perintah Allah dan juga rukun iman yang kedua. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah ayat 285 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita sangat baik mempresentasikan hasil diskusinya tentang pengertian iman kepada Allah dan juga tentang nama-nama dan tugas para malaikat. Kemudian saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu dari malaikat-malaikat serta tugasnya. Dalil adanya malaikat. Satu, dalil tentang adanya malaikat yang di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, yang mana artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Dan yang kedua di dalam surah Al-Tarim ayat 6 ya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun
Kitabun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Panjangnya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. 3. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yang mana artinya mereka selalu bertasbih malam dan siang, tidak ada henti-hentinya. Dan yang keempat, di dalam surah An-Nahl ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yang mana artinya kepada Allah sajadalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Yang kelima, dalam surah Al-A'raf ayat 206, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Yang mana artinya sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka bertasbih. Mereka mentasbihkannya dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Dan yang keenam adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusallimu 'alaikumul malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Maka nabi mu'minina rahimah. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang yang beriman. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ya, sudah bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Nah, kelompok 2 menjelaskan tentang dalil adanya malaikat. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang dalil-dalil adanya malaikat. Tadi yang dibaca ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Salah satunya apa tadi yang dibaca? Surah apa yang dibaca? Salah satunya? Ayat 30. Coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Itu salah satu dalil nakli tentang adanya para malaikat. Allah, ya sudah sangat bagus presentasinya tadi. Kemudian saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 3. Silakan. Silakan kelompok 3. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kita tentang sifat malaikat. Malaikat adalah hamba yang tercipta dari Presentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus sekali ya. Silakan duduk kembali. Ya, nah itulah tadi ya. Nah, ada 4 kelompok tadi. Yang pertama berdiskusi tentang iman kepada malaikat dan juga nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Kemudian yang
menyampaikan tentang dalil-dalil tentang adanya malaikat. Kelompok ketiga menyampaikan tentang Sifat-sifat malaikat. dan yang terakhir menyampaikan tentang manfaat atau hikmah beriman kepada Malaikat. Nah, jadi ini bisa disimpulkan ya bahwa iman kepada malaikat itu merupakan termasuk rukun iman yang nomor 2. Semua orang Islam wajib beriman kepada Malaikat. Hukum beriman kepada malaikat itu termasuk fardu ain. Apa fardu ain? Setiap muslim baik laki-laki atau perempuan wajib beriman kepada Malaikat. Allah. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari senantiasa harus selalu waspada karena kita pasti akan diawasi oleh malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Siapa mereka? Yaitu Raqib Dan Atid. Jumlahnya malaikat itu sebenarnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10. 10. Pertama malaikat Jibril. tugasnya. Membantu. Yang kedua Malaikat Mikail. tugasnya Membagi rezeki. Yang ketiga Malaikat Israfil. tugasnya Menyusun makanan. Yang keempat Azrail. tugasnya Mencabut nyawa. Yang kelima Malaikat Munkar. tugasnya Memeriksa mayat dan kubur. Yang keenam Malaikat Qadir. tugasnya Mengundang mayat dalam kubur. Yang ketujuh Malaikat Raqib. tugasnya Mencatat amal baik. Yang kedelapan Malaikat Atid. tugasnya Mencatat amal buruk. kesembilan Malaikat Malik. tugasnya Menjaga penduduk neraka. ke-10 Malaikat Ridwan. tugasnya Menjaga penduduk surga. itu di surga. Nah itulah tadi iman kepada malaikat. Kemudian kita coba kasih contoh 2 atau 1 ya tentang dalam kehidupan sehari-hari kita beriman kepada malaikat Raqib dan Atid. Contohnya berkata Berjujur. Terus apa lagi? Melaksanakan sholat. Apa lagi? Membantu orang tua. Itu termasuk perbuatan baik. Siapa yang mencatat perbuatan baik? Malaikat Raqib. Oke, ya. Kemudian kita ya sudah selesai ya pelajaran hari ini. Perasaan gimana? Belajar di hari ini bagaimana perasaannya kalian? Bisa dipahami apa yang disampaikan? Bisa. Yang disampaikan oleh teman-teman kelompoknya dan juga sudah disimpulkan tadi ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang makhluk gaib selain malaikat. Siapa makhluk gaib selain malaikat? Yaitu Jin. akan dibahas minggu pertemuan selanjutnya. Kalian bisa mencari informasi baik dari perpustakaan atau di buku LKS-nya ya, dibaca. Kemudian nanti kita minggu selanjutnya didiskusikan bersama. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah dipahami? Sudah. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua. Amin. Ya, coba silahkan dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.